Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Ada yang nggak masuk? Ada, tapi nggak banyak ya? Kenapa sakit? Ya. Lagi musim hujan. Mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Oke, sebelum dimulai pertemuan hari ini, silakan untuk bisa dipimpin untuk berdoa. Silakan KM-nya bisa memimpin. Siap, baca doa. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan doa senantiasa memudahkan kita dalam menuntut ilmu, dan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Bapak absen dulu ya. Abi Abdillah ada ya? Adelia, Alisa, Andin, Katangannya ada ya? Arpiata ada ya? Oke, Bunga ada, Debbie ada ya, Dias ada, Dinda ada ya. Oke, Pak Rio Jihad. Oh, sakit yang tadi ya? Oh, dispen. Oke, dispen kemana dispennya? Lomba. Oke, ikut lomba ya, mudah-mudahan menang ya. Oke, Naswa ada, Nata ada ya. Oke. Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Coba apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Gimana? Pemulasaraan? Ya, sebelum kita mulai, kita akan nyanyi dulu ya. Kita akan nyanyi dulu supaya kita lebih semangat. Apa lagunya? Apal, pasti. Sama-sama. Boleh sambil tepuk tangan. Barlah bendera, lambang suci gagah. Sih, boleh tepuk tangan. Semuanya hafal lagu nasional ya, mesti hafal. Sebagai wujud kecintaan kita kepada bangsa kita, kita wajib tahu mengenai lagu wajib nasional. Kayak gitu. Oke, sebelum dilanjut, ada yang tahu atau masih ingat materi apa yang sebelumnya sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya tentang apa? Tentang sejarah perkembangan fikih. Silakan, ada yang bisa menyampaikan apa aja yang di materi sebelumnya masih ingat tentang konsep fikih dan sejarah perkembangan fikih. Silakan, ada yang masih ingat di materi sebelumnya apa aja yang dibahas? Sejarah perkembangan fikih tentang madhab. Ada yang masih ingat madhab yang ada di dunia? Madhab apa aja? Siapa aja? Imam Syafi'i. Siapa lagi? Imam Maliki. Siapa lagi? Hambali. Siapa lagi? Hanafi. Yaitu. Jadi perkembangan fikih salah satunya itu. Ada 4 perkembangan fasenya ya. Ada 4. Ada masa Rasulullah, kemudian masa
sahabat. Kemudian masa tadwin tadi. Jadi imam madhab itu di masa tadwin. Jadi perkembangan fikih itu ada 4 fase. Fase Rasulullah, fase sahabat, fase tadwin, kemudian fase taklid itu. Oke. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa? Silakan dilihat, diamati gambar berikut ini. Gambar apa itu? Ini? Mana gambar jenazah? Ini ya. Di sini orang yang sedang memangku jenazah. Mau dibawa kemana jenazahnya? Oh, enggak dibuang? Enggak. Oke, berarti dibawa ke kuburan untuk dimakamkan. Oke. Ada yang tahu tahapan memulasarah jenazah bagi umat muslim? Pertama apa? Yang pertama apa dulu? Memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan, kemudian mengubur. Oke. Materi ini memiliki tujuan adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengkomunikasikan tentang tata cara memulasarah jenazah dan juga memiliki sikap tanggung jawab, gitu ya. Tanggung jawab, sikap peduli dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kenapa? Sebab hidup kita itu tidak hanya hidup individual, hidup masing-masing. Pasti kita membutuhkan orang lain. Kehidupan kita bukan hanya waktu kita hidup maksudnya, tapi ketika kita sudah meninggal juga kita membutuhkan orang lain. Nah, Islam sudah mengatur itu semua. Tidak hanya tolong menolong ketika hidup, akan tetapi ada kewajiban kita semua untuk tolong menolong ketika sudah meninggal dunia. Dan kewajiban muslim bagi muslim yang lainnya adalah memulasarah jenazah apabila ada tetangga saudara kita yang muslim meninggal dunia. Itu ya. Jadi kalau nanti ada yang meninggal di lingkungannya masing-masing, silakan ikut andil untuk ikut memulasarah jenazah. Mau ikut memandikan silahkan, mau ikut mengkafani silahkan, atau ikut menyolatkan silahkan. Atau juga bahkan sampai menguburkan sampai selesai mengurus jenazah. Itu yang paling baik. Itu ya, siap ya? Kita breaking dulu. Boleh berdiri silahkan. Berdiri ya, ini ada video. Silakan ikuti. Ini ada nih. Setelah tadi kita bahas sekelumit mengenai apa yang kita bahas, kita akan masuk ke materi yang utama yaitu pemulasaraan jenazah. Setelah menonton video ini, apa yang bisa kalian sampaikan setelah menonton video barusan? Tentang apa aja? Memulasarah jenazah apa aja tadi? Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Oke. Untuk lebih memberikan pemahaman pada kita mengenai materi ini, Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Nanti setiap kelompok akan dibagikan LKPD. Silakan kalian identifikasi soal yang ada di dalamnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian tuliskan hasil identifikasi kalian. Boleh dilihat di buku paket, silakan. Boleh dilihat di handphone, di searching Google dan sebagainya untuk mengisi LKPD ini. Ya, ini kelompok 1 nanti, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bapak beri waktu 15 menit ya untuk diskusi ya. Silakan untuk berbalik ke temannya masing-masing untuk melakukan diskusi. Kelompok 1 ketuanya silakan ke depan untuk ngambil ini.
Oke, kelompok 1 akan membahas tentang ini ya, kelompok 1. Nah ini, kelompok 1 nanti membahas tentang sakaratul maut dan problematikanya. Ya, kemudian kelompok 2 nanti bagaimana pandangan Islam mengenai hukum memulasarah jenazah dan bagaimana adab-adab dalam bertakziah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 nanti akan membahas tentang tata cara memulasarah jenazah. Ya, kelompok 3 akan membahas tentang memandikan dan mengkafani. Kemudian kelompok 4 akan membahas tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Bapak beri waktu 15 menit ya untuk diskusi. Silakan dibaca soalnya, kemudian diisikan hasil diskusi teman-teman di kelompoknya masing-masing. Silakan bisa dimulai. Boleh bertanya ya, kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanya sama Bapak, nanti Bapak kasih panduannya. Kalau ada yang belum bisa dipahami oleh kalian mengenai soalnya. Tentang apa ini? Tajiah ya? Iya. Ya, silakan. Tajiah dan adab-adab dalam bertajiah bagaimana aja yang mesti dibahas? Pengertian, tanda-tanda, kemudian sikap kita, sikap seorang muslim apabila menghadapi sakaratul maut. Oke, masuk kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk yang pertama nanti silakan ke depan kelompok 1, teman yang lainnya untuk bertanya. Oke, silakan kelompok 1 bisa ke depan. Kelompok 2, 3 dan 4 bisa untuk menyimak dan nanti boleh untuk bertanya. Sehingga tidak ada lagi satupun bagian jiwa yang Terima kasih ya kelompok 1. Tadi sudah menjelaskan tentang sakaratul maut. Ada juga tadi yang menanyakan bagaimana sikap kita apabila ada orang yang kecelakaan. Otomatis kewajiban kita sebagai umat muslim membantu ya siapapun, tidak usah ditanya KTP-nya ya, nggak usah ditanya agamanya. Kalau celaka silakan dibantu. Dibantu dibawa ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memiliki cara yang berbeda dan sesuai agamanya masing-masing. Memandikan dan memperbaiki jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Bagaimana menurut kalian mengkafani dan memandikan saudara di Palestina yang meninggal? Iya karena bodua iya karena. Oke, terima kasih. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sudah cukup lumayan bagus dan kalian sudah cukup menguasai tentang materi yang kita pelajari hari ini. Oke, sebagai kesimpulan ada yang bisa ngasih kesimpulan apa yang sudah kalian bahas, sudah kalian pelajari hari ini? Silakan, ada yang bisa? Oke, silakan. Berdiri boleh ya. Kesimpulannya yuk, kami bisa mempelajari mengenai sakaratul maut, tajiah, dan juga tata cara pemulasaran jenazah yang meliputi pemandikan, mengkafani, menyolatkan, dan juga menguburkan. Oke, makasih. Boleh tepuk tangan. Jadi yang sudah kita bahas hari ini tentang sakaratul maut, bagaimana sikap kita apabila menghadapi yang sedang sakaratul maut. Kemudian bagaimana bertakziah nih, kalau ada yang meninggal ada kewajiban kita bertakziah. Kemudian ada adab-adabnya juga ketika bertakziah. Kemudian setelah itu ada tata cara memulasarah jenazah bagi umat muslim. Yang ke-1 diawali dengan memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan, dan terakhir adalah menguburkan jenazah. Oke, insya Allah berarti kalian sudah paham semuanya ya tentang materi yang kita bahas hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan coba mempraktikkan bagaimana tata cara memulasarah jenazah tadi, memandikan bagaimana dan sebagainya. Oke, terakhir silahkan mungkin refleksi, ada yang ingin disampaikan, kesan pesan belajar kalian hari ini bagaimana? Seru, apalagi? Asik, apalagi kenapa asik? Ada ice breakingnya, ada narinya ya, olahraga lah.
Apalagi? Dan nyanyi-nyanyi. Nanti kita nyanyi-nyanyi yang lain ya. Oke, terima kasih. Otomatis selain kalian memahami, kemudian kalian juga senang ya belajar fikih. Mudah-mudahan di materi yang lainnya juga sama kalian bisa menyenangkan. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan membaca doa. Silakan bisa dipimpin doa. Untuk doa menutup hari ini, silakan bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Baca doa nanti mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.